menanggapi dari Pak Kiflan. Saya ada 5 catatan, tapi 1 catatan dilarang bicara sama Pak Anar. Jangan sampaikan yang itu katanya. saya menghargai yang tua. Ya, saya menghargai. Tadi diingatkan, jangan sampaikan itu. Nanti bikin Pak Kiflan naik darah katanya. Gini, ini maafkan antara siapa dan siapa? Kira-kira gitu Pak ya. Nah, itu pertanyaan menarik. Kan yang melakukan pelaku katakan, itu kan juga akar rumput. Kira-kira gitu kan? Tapi ini jelas untuk kasus 65, ini kita lokalisir saja ya, untuk kasus 65, 6566 itu. Ini adalah kasus vertikal dan bukan kasus horizontal. Memang kemudian diwacanakan banyak wacana yang menyebutkan bahwa ini kasus horizontal. Karena ada peristiwa 48 dan setelahnya, kalau menurut Pak Kiflan ya, akhirnya terjadi pertikaian akar rumput. Tapi sejatinya ini adalah konflik horizontal dan bukan konflik vertikal. Apa maksudnya? Paling tidak negara itu ketika itu melakukan pembiaran. Membiarkan semuanya terjadi menjadi begitu brutal. Dan saya yakin kalau ketika itu negara, dalam hal ini Pak Harto ya. Karena negara sebetulnya Pak Soekarno, masa itu masih Pak Soekarno. Tapi kemudian yang memegang kendali adalah Pak Harto. Kalau saja negara ketika itu menghentikan semua kejadian tersebut, korban pasti tidak sebanyak yang kita tahu sekarang. Jadi paling tidak ketika itu negara melakukan pembiaran. Kalau dalam bahasa yang lebih tajam lagi, ya negara ketika itu melakukan genosida secara sistematis, secara masif dan struktural. Itu juga saya rasa pandangan dari PPHAM ketika itu begitu. Kemudian euforia. Apa ini? Jadi menurut Pak Kiflan ini kalau program ini dilakukan maka akan terjadi euforia. Para ex-PKI kemudian merasa kembali bergairah hidupnya dan kemudian mereka membentuk lagi kekuatan. Anak-anak PKI kemudian membuat lagi kekuatan. Aduh Pak, udahlah. Jangan lihat tinjauan itu dari aspek politis Pak. Sepenuhnya ini adalah aspek kemanusiaan. Sekali lagi saya pengen tekankan, pilahkan kasus tema yang kita bicarakan ini bukan lagi kasus politik, memang akibat peristiwa politik. Tapi apa yang menjadi kebijakan pemerintah sekarang adalah sepenuhnya adalah kemanusiaan. Begitu banyak orang yang pernah hidup dizolimi, kemudian nestapa dan getir hidupnya. Jangan pernah mengabaikan ini. Orang dihukum 8, 9, 10, 12, 23 tahun tanpa proses peradilan. Itu semua kita tahu. Kita semua tahu. Saya tanya kepada para pengamat hukum dan sebagainya. Kira-kira berapa orang ketika itu yang diadili? Semua tidak ada yang menyebutkan lebih dari angka 5%. Tadi ada pembicaraan menarik dari Bang Karni sama Bung Marzuki Suparman. Itu menarik sekali. Bagaimana mengidentifikasi dan memverifikasi siapa saja yang menjadi korban. Ada begitu banyak. Dan ketika dibuka pendaftaran saya bisa bayangkan tiba-tiba semua orang ngaku bahwa saya korban. Karena itu saya sudah kebayang. Saya itu juga pertanyaan saya sekitar mungkin awal Januari. Waktu ada pers rilis dari presiden. Oke, akan ada santunan, tetapi kemudian siapa yang valid untuk disebutkan sebagai beneficiaries, calon penerima bantuan atau santunan itu saya pikir PR baru buat pemerintah. Tadi Pak Marzuki bilang ya kita pasti akan menemukan mekanismenya. Kedua,
Ini hal lanjutan dari pidato presiden kemarin. Kedua tuh begini, data itu apakah akan dikeluarkan oleh negara atau mengharapkan masukan dari korban? Seperti ada beberapa data yang menurut saya mudah didapat. Seperti misalnya Pulau Buru. Pulau Buru itu antara 11.600 sampai 11.800. Itu institusinya jelas, pasti datanya juga jelas. Sebetulnya di beberapa penjara itu juga menurut saya bisa dengan mudah didapatkan data itu. Yang tewas mungkin sedikit lebih sulit ya. Tetapi menurut saya jangan bebankan korban untuk kemudian dimintakan datanya dan harus menyerahkan bukti-buktinya. Biarkan itu menjadi tugas negara. Itu tugas negara untuk kemudian mereka yang sibuk cari data siapa saja dan sebagainya. Korban udah tua umurnya 76 tahun, 80, 90 tahun. Bahkan kalau ayah saya hidup sekarang itu tanggal 30 Juli nanti persis 100 tahunnya. Kalau kita harus mengeluarkan uang banyak, katakan itu. Untuk kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat. Untuk 12-13 kasus, ya nggak apa-apa. Karena itu jauh lebih berharga. Nggak seberapa itu. Tentu dalam pertimbangan-pertimbangan. Tetapi menurut saya bayangkan 12-13 kasus sepanjang sejak tahun 65 ya. Kalau Pak Kiflan maunya dari tahun 45 tuh. Sedikit lagi, ya saya dua kalimat lagi. Dua kalimat lagi, nggak apa-apa. Menurut saya tetap lakukan itu sebaik-baiknya. Karena itu jauh lebih berharga untuk pelajaran generasi muda berikutnya. Kalau berbuat salah, ya ongkosnya mahal. Itu juga pelajaran buat. Kalau berbuat salah, sudah menghabisi nyawa orang, ongkosnya mahal. Jangan coba-coba lagi menghabisi nyawa orang. Jadi gini, Bung Ilham ya, Anda setuju nggak? Jangan fokus ke 65 dan ke 6566. Karena 65 dan 66 itu katakan ada konflik horizontal ya dan ada vertikal. Tadi ada sebut vertikal negara. Ya kalau kodikan negara itu karena taruhlah itu karena akibat marah, euforia marah dari para tentara terhadap jenderal yang terbunuh. Itu terjadi mungkin vertikal, tapi itu sudah dibuktikan dalam hukum ya di dalam pengadilan militer. Ya karena itu ada pemberontakan, jadi ada pengadilan militer, terjadilah itu euforia marahnya itu jenderalnya terbunuh 6 orang gitu. Jadi dengan demikian kalau terjadi itu bukan karena dirancang. Dan bukan karena masif, itu karena euforia. Dan yang kedua, kenapa harus fokus ke 65 dan 66? Maka saya bilang, coba kita berdamai mulai tahun 65, 45 sampai sekarang. Karena disebutkan sampai dengan tahun 2000. Saya sebutkan tadi pemberontakan PKI di Tegal, Brebes, Pekalongan, kemudian di Tangerang. Itu dilakukan nyata menatakan komunis dan kemudian membunuh bupati, membunuh pejabat negara. Itu yang tahun 45. Dilanjutkan 47, 48, kemudian ada DITI. Berapa banyak yang dibunuh oleh tentara itu rakyat yang nggak bersalah. DITI, karena dia berontak, terjadi euforia juga. Perang di Sulawesi Selatan, di Aceh, dan di Jawa Barat. Itu kan juga negara juga. Sulawesi Selatan juga. Kalimantan Selatan juga Kalsel ya. Ibnu Hajar. Gitu. Jadi dengan demikian ini kan ada dari negara terhadap rakyatnya. PRI Permesta. Bung Ilham, saya beritahu orang Minang. Saya punya bukunya. 3.000 orang Minang itu dibantai sama Yani. Di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, 3.000 orang Minang. Tapi apakah orang Minang itu dendam gak sebagai negara? Malah sekarang saya jaga dapat orang Jawa. Padahal yang bunuh itu tentara dari Diponegoro. Itu dari Jawa. Jadi kita harus ingat, jadi selesaikanlah.
permintaan maaf itu jangan dibatasi cuma 65 atau sekarang bukan dengan minta maaf ya, tapi ada penyesalan. Jangan 65 kan disebutkan sampai tahun 2000 berarti tahun 45. Ya yang 45 yang dilakukan 3 daerah itu Brebes, Pekalongan, Tegal, kemudian di Tangerang, di banyak lah. Jadi dengan demikian termasuk di Lebak. Jadi dengan demikian minta negara menyesalkan jangan 65. Robahlah itu PPHM. Bung, Jadi robah mulai 45 kejadian itu DITII, Permesi, Permesta, RMS dan banyak yang kejadiannya negara mungkin menyesal gini. semuanya. Setuju enggak? Gini, Bahwa negara ini cara melihat. menyesalkan. Jadi jangan difokus, kalau difokus itu nanti ada kecurigaan kita bahwa ini nanti tujuannya untuk Nah, ini merevisi karena difokuskan cuma 65 sama 6. Ya, Lebih bukan. 45 Sampel, sampai sampel sekarang, Pak ya Kiflan. toh. Gini, Bung Kiflan, Ya. Bung Jenderal Kiflan, saudaraku ini. Sampel. Yang di bawah 65 itu sudah selesai masalahnya. Nah. Sudah ada pengadilannya. Sudah selesai. Seperti misalnya Lah, DITI. 65 sudah juga udah diselesaikan dengan Maimilup kok. Sama Bukan. toh. Tetapi mereka-mereka yang menjadi korban itu proses hukumnya belum selesai. Lah yang ngalamin Mereka- korban Peripheral Meta 3.000 orang Minang dibunuh. Itu ada datanya sama saya kok. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Jadi Kalau makanya punya gagasan jangan ini fokus sampaikan pada saja. 65. Sudah selesai Maimilup. Buktikan di Priok katanya sudah selesai. Nggak masuk lagi dibicarakan. Ini 65 kan sudah selesai dengan pengadilan. Nah kenapa ini 65 sudah selesai di pengadilan, Priok yang sudah ini Priok nggak dibicarakan. Nah kemudian Permesi sudah dianggap karena sudah rehabilitasi sudah diberikan oleh Bung Karno, amnesti. Kemudian yang mereka datanya masa 3 orang Minang dibantai sama Ayani kok. Kemudian yang di ETI, yang di Jawa Barat di mana Sulawesi Selatan itu banyak mati ditembaki sama tentara dari Pulau Jawa. Ya toh? Jadi yang demikian jangan hanya waduh kami kasihan dong kami yang 65 ini. Ya sudah diselesaikan oleh pengadilan militer kok. Sekarang kok minta lagi untuk bisa kompensasi dan rehabilitasi? Kalau mau begitu, maka kita negara minta menyesalah mulai 45, sebutkan Peri Permesta, DITII, RMS semuanya kami menyesal. Itu baru bagus.